warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rokaya dengan NIM 2030120.036, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai manajemen pendidikan Islam. Nah, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasinya. Pembahasan materi manajemen pendidikan Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti mengenai manajemen pendidikan Islam, kita harus ketahui dulu pengertian dari manajemen sendiri. Istilah manajemen ini berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini bisa diartikan sebagai pemakaian sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja tinggi, baik dalam organisasi bisnis maupun non-bisnis. Menurut Pierre Terry, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas beberapa tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya. Manajemen merupakan sebuah proses seseorang ketika mengatur sesuatu, baik yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Ilmu manajemen sangat dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan. Ilmu manajemen ini kerap dikaitkan dalam kehidupan bisnis, padahal kan ilmu ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang dan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan. Nah, di dalam ilmu manajemen ini, kamu juga perlu loh mengetahui adanya manajemen pendidikan Islam. Iya, sesuai dengan namanya, ilmu ini untuk mengelola lembaga pendidikan Islam berdasarkan tuntunan agama Islam. Manajemen pendidikan Islam juga memiliki ciri yang membedakannya dengan yang lain. Begitu juga dengan fungsinya. Ada manfaat tersendiri yang diberikan manajemen pendidikan Islam kepada masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian manajemen pendidikan Islam. Jadi, manajemen pendidikan Islam ini adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan Islam. Fungsi pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Nah, perencanaan inilah yang menjadi fondasi awal dalam menentukan segala langkah. Melalui perencanaan matang, seseorang bisa menentukan tujuan dan strategi yang tepat. Dengan membuat perencanaan, kamu juga bisa loh meminimalisir kerugian yang dihadapi. Begitu juga dalam manajemen pendidikan Islam, diperlukan adanya planning atau perencanaan yang tepat. Fungsi kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Setelah kita melakukan perencanaan, fungsi selanjutnya yaitu pengorganisasian. Fungsi ini juga meliputi penentuan fungsi, hubungan, dan struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi baris, staf, dan fungsional. Hubungan ini terdiri atas tanggung jawab dan wewenang, memperlancar strukturnya dapat horizontal maupun vertikal. Fungsi ketiga adalah fungsi pengarahan atau directing. Nah, di dalam manajemen pendidikan Islam, fungsi pengarahan menjadi proses pembimbingan dengan menggunakan prinsip-prinsip religius kepada rekan kerja, sehingga orang tersebut mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan bersemangat, beserta keikhlasan yang sangat mendalam. Sebagai contohnya, hal ini bisa terjadi ketika atasan memberikan bantuan berupa pembimbingan kepada anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bekerja. Dengan arahan tersebut, bisa menimbulkan suasana kerja yang semakin menyenangkan. Fungsi keempat yaitu pengawasan atau controlling. Nah, pengawasan dalam pendidikan Islam ini mempunyai karakteristik seperti pengawasan bersifat material dan spiritual. Hal ini berarti monitoring bukan hanya manajer tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, metode yang digunakan merupakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Fungsi pengawasan juga melakukan penilaian dan pengawasan terhadap segala hal yang dilakukan anggota organisasi sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai tujuan. Selanjutnya, cakupan-cakupan dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, di dalam ilmu manajemen pendidikan Islam ini membahas tentang pengelolaan lembaga pendidikan Islam
secara Islami tentang bagaimana merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengawasi proses pendidikan, serta infrastruktur lembaga pendidikan dengan mengacu pada nilai dan tuntunan agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ciri-ciri manajemen pendidikan Islam. Nah, dalam ajaran Islam tidak terdapat sistem pendidikan yang baku. Akan ada nilai moral dan etis di dalam sistem pendidikan tersebut. Beberapa komponen yang ada dalam ajaran Islam seperti berikut ini. Yang pertama, ada dasar pendidikan yang Islami. Kedua, kesatuan kehidupan. Ketiga, kesatuan ilmu. Yang keempat, kesatuan iman dan rasio. Yang kelima, kesatuan agama. Yang keenam, kesatuan kepribadian manusia. Dan yang ketujuh, kesatuan individu dan masyarakat. Yang terakhir, gelar kesarjanaan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI. Ialah Sarjana Pendidikan Islam atau SPD. Lulus dari prodi ini, alumninya tentu saja bisa berkarir sebagai tenaga administrasi pendidikan, analisis sistem pendidikan, konsultan pendidikan, supervisor pendidikan, juga peneliti di bidang pendidikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.